buku pedoman parenting yang berjudul Kekerasan Psikis pada Anak Usia Dini, disusun oleh Lestari Nurul Rohmah dengan NIM 1808048 dan Salma Nabila dengan NIM 1808327. Apa itu kekerasan psikis? Kekerasan merupakan tindakan yang sengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Menurut Carpenito dalam Putri dan Agus 2012, nomor 23, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sasaran secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, menurut Huda 2018 nomor 87. B. Kapan orang tua melakukan kekerasan psikis pada anak? Orang tua dikatakan kekerasan psikis pada anak di saat orang tua tidak sabar dalam mengatasi anak dan membuat kekerasan pada anak, memukul, mencubit, atau yang lainnya, tanpa orang tua sadari membuat anak tersebut kesakitan dan membuat mentalnya terganggu. Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua yang ini selain berimplikasi pada perilakukannya, hukum kias atas orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga, dan memelihara dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Selain itu, dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Walaupun mereka dalam status menikah, tentang pengertian anak selain menurut batasan mereka dalam status menikah. Tentang pengertian anak selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua, yaitu yang pertama, anak kandung. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah. Kedua, anak tiri adalah anak dari orang tua yang berbeda di antara kedua orang tuanya. Misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian janda itu menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut. Yang ketiga, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Yang keempat, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembang secara wajar. Yang C, di mana mendapatkan pelindungan kekerasan psikis. Untuk mewujudkan perhatian terhadap keadaan dan kehidupan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 20 November 1959 mendeklarasikan hak anak-anak antara lain, yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman, dan penindasan dalam bentuk apapun. Mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka maupun yang dapat
mempengaruhi perkembangan tubuh dan mental atau akal mereka. Selanjutnya yang keenam ada siapa sih yang harus melindungi anak dalam kekerasan, yaitu orang tua, keluarga, saudara, dan pemerintah. Kenapa sih harus mereka? Karena mereka lah yang tahu akan anak-anak mereka, dan bisa juga guru mereka yang melindungi mereka. Karena kekerasan, misalnya kekerasan dalam orang tua, nah yang melindungi adalah pemerintah bila si anak itu dikerasi oleh orang tua. Itu yang keenam. Dalam perspektif fisiologi, tindakan kekerasan disebut dengan istilah agresi, yaitu segala tindakan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada benda-benda tidak hidup, tanaman, manusia, dan binatang, atau tindakan yang mempunyai unsur destruktif yang berpotensi pada pembinasaan korban. Yang kedelapan adalah upaya perlindungan anak terhadap kekerasan itu harus dilakukan secara dini sampai umur 18 tahun. Kenapa harus sampai 18 tahun? Karena dari umur 0 sampai 18 tahun itu adalah di mana masa-masa anak itu harus dilindungi dari kekerasan dan yang lainnya, seperti anak yang dipukul oleh orang tuanya, diperlakukan tidak adil, dan diperlakukan yang lain-lain, itu harus dilindungi. Misalnya kalau mereka dikerasi oleh orang tua, berarti mereka harus dilindungi oleh pemerintah. Yang mengapa kekerasan psikis harus dihentikan? Karena agar perkembangan anak bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada kekerasan yang tidak ada perkembangan yang terlambat dan membuat mental anak bagus atau baik. Bagaimana sih upaya untuk minimalisir kekerasan psikis? Kita boleh keras kepada anak, tapi kerasnya dalam hal pendidikan, seperti anak menegur anak bila anak salah dan mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Bagaimana kita calon pendidik untuk menegur anak di saat anak salah? Kita kasih tahu dengan baik-baik, dengan mencontohkan hal yang baiknya, jangan dikeraskan lagi anak tersebut. Dan di saat orang tua kesal dengan anak, mending kita ke kamar mandi atau kemana dulu untuk meredakan emosional seorang orang tua tersebut. Yang G, bagaimana cara menghindari kekerasan pada anak? Nah, yaitu belajar untuk sabar dalam menghadapi anak. Apabila kesal, lebih baik untuk menangani diri dalam tempat sunyi.